makasih. Saya boleh duduk nggak? Boleh. Di sini juga? Boleh. Di situ. Sebentar, saya geser bangkunya dulu. Ini namanya tahu blocking kamera. Silakan. Saya disediakan. Ayo, jangan tanya kaki. Ya, tadi biar masih agak cepet. biar cepat. Bang Kiwil. Duduk di tempat tukang gendang juga nggak apa-apa, Pak Eli. Biar salah pukul. Dia Irfan parah banget biar salah pukul. Langsung robek nanti. Bersikap baik. Awas. Oke, Bang Kiwil. Gosip beredar katanya calon yang ketiganya beliau. Jadi gini, ini awal ceritanya ya. Waktu itu kan gue udah punya Maggie, udah punya Emma gitu. Tapi gue pengen kaya, akhirnya gue pesugihan. Gue betapa di gunung yang paling dalam banget ketemu gue. Terus di gua itu? Iya, di gua tuh gue betapa. Gue minta, gue kasih gue perempuan paling cantik. Katanya. Dikasih. Yang mana? Dikasih. Jatuh. Buak, jadi begini. Aslinya cantik. Ya udah. Aslinya tuh kan kayak ayu banget. Karena jatuh dari atas, bengkar. Niatnya pengen pakai parasutnya copot, jatuh, plang. Pas ada gua, wah, yang gini hasilnya. Langsung apa? Stroke tinggi. Kalau ngeliat Ko Eli sama Mas Kiwil ngobrol gini kan enak. Dengar sih pernah gontok-gontokan. Ntar kita cari tahu ya. Sesaat lagi tetap di ada-ada aja. Oke, ini sambil menunggu dua penonton yang nekat untuk mendapatkan Rp500.000, kita ngobrol lagi nih. Bang Kiwil, ini beneran Ko Eli menjadi yang ketiga? Enggak. Mas, siram dong. Nggak lagi ngapa-ngapain, duduk doang, nongkrong. Tanya Kiwil apa aku nih? Kalau misal, tanya Ko Eli dulu. Kalau misal Ko Eli diminta menjadi yang ketiga oleh Bang Kiwil, mau nggak? Bukan sok cantik, bukan nolak. Diam. Nggak. Itu segmen tadi, ini beda lagi. Bukan sok kecantikan, sok kecakapan, bukan mau milih Bang Kiwil gitu ya. Tapi kalau aku sama Kiwil cuman jadi teman tuh di kerjaan. Saya sebagai koordinator penonton. Mungkin penontonnya saya lebih cantik-cantik, nggak mungkin dia milih saya. Nggak mungkin lah. Emang ratunya dipilih. Kenapa kalau misal mau Bang Kiwilnya kenapa nolak? Bukan nolak, bagaimana ya? Ngobrol lagi keturunan. Ya begitu masa sebegini mukanya. Anaknya bagaimana? Eli, tadi di beberapa infotainment menyebutkan salah satu perempuan yang disinyalir menjadi sumber kisruh rumah tangga Mas Kiwil adalah dari penonton. Iya. Itu penonton Ko Eli bukan? Ada dari penonton aku, ada juga dari penonton yang datang untuk nonton acara itu ada. Lantas dia akrab sama aku, mungkin karena dia deket sama Bang Kiwil ya. Dia akrab sama aku sampai minta pin BB aku. Dia minta. Si penonton itu minta pin BB Ko Eli dong. Aku nggak ngerti. Aku juga nggak ngerti. Aku nggak tahu pertama dia tuh ada hubungan sama Bang Kiwil. Aku nggak ngerti. Kalau rekrut penonton tuh dari mana sih biasanya? Ya dari datang anak, ada yang dari Twitter, dari Facebook, jadi minta penonton dong, jadi penonton Ko Eli. Datang aja, nemuin korlap aku. Pertama sih aku tahu lah Bang Irfan kan, aku nyari penonton apa gimana, anak kampus, dulu juga jadi penonton. Aku kan? Jadi penonton juga, jadi karena rezeki dari Allah. Nah, jadi kasus-kasus bos penonton Cico, ratu penonton. Ratu alay. Nah, tapi kalau ada kasus-kasus. Maaf Mas, nanti kalau udah beku ngomong ya. Oke, tapi kalau ada kasus-kasus yang ada hubungannya dan penonton ikut tanggung jawab nggak? Tanggung jawab, saya tanggung jawab. Karena penonton itu kan mungkin dia terpengaruh sama duit juga satu. Siapa sih penonton yang nggak diimimin duit mau? Yuk, jalan yuk, ntar pulang mau kasih duit. Bayaran penonton paling berapa? Mungkin ya, ada penonton yang mau begitu, ada juga yang enggak. Apalagi deket sama artis, bangga banget dong. Itu sumber konflik Ko Eli sama Kiwil, katanya berantem gak mau ngomong-ngomongan. Sampai sekarang? Sampai sekarang juga iya. Kenapa? Karena mungkin dia salah paham sama saya. Jadi Maggie, kalau menurut gue sih bukan salah paham ya. Salah paham Papa? Enggak ada salah paham. Saya bilang kalau orang sudah merambah ke rumah tangga orang,
ikut campur dengan permasalahan rumah tangga orang, itu jangankan saya, malaikat pun tidak akan pernah memaafkan. Emang ikut campur? Saya nggak ikut campur. Sebentar. Emang ikut campurnya gimana? Enggak gitu ceritanya. Jadi gini, aku jelasin ya biar enggak ribut gitu maksudnya. Jadi waktu itu aku kan ngelihat SMS BBM itu namanya Riri. Riri itu ya aku tahu lah penonton gitu. Aku nggak tahu penonton Poeli, pokoknya penonton salah satu stasiun TV yang lagi fenomenal itu ya gitu. Nah karena aku memang akrab dan dekat dengan Poeli, aku bertanya. Aku nggak bilang kalau sebenarnya aku ada gonjang-ganjing ribut di rumah sama Mas Kiwil karena BBM mesra itu antara Mas Kiwil dengan perempuan itu ya. Nah aku tanya, Pok, kenal nggak sama yang namanya ini? Aku sebut gitu. Terus emangnya kenapa? Dia bilang tadinya nggak kenal. Aku nggak kenal. Nggak kenal kata dia gitu. Tolong dong cari tahu. Ada apa? Ada perlu nih mau ngasih job. Aku bohong gitu. Aku berbohong untuk kebaikan lah ya. Untuk kenyamanan aku, untuk mempertahankan rumah tangga. Aku tanya sama Poeli gitu. Tolong cari ya. Itu juga nggak langsung dapet. Gitu. Sampai akhirnya dapet. Aku pura-pura nginvite itu perempuan dengan nama Mas Kiwil, dengan nama Kiwil. Dan di accept sama perempuan itu. Dari situlah Mas Kiwil jadi sebel kesannya Poeli yang jadi ini salah paham. Aku nggak mau ikut campur urusan rumah tangga orang. Rumah tangga gue berantakan, apalagi rumah tangga orang ikut campur ya enggak. Jadi Bang Kiwil tuh maunya temuin aku seharusnya. Temuin, tanya bagaimana, jangan langsung marahin lagi, berantem aku begini-begini, aku nggak enakan gitu. Dalam kasus ini kok Mbak Rohima nggak pernah ikut campur? Dia nggak tahu. Dia nggak punya hubungan. Dan jangan coba-coba menghubungkan. Enggak. Enggak, karena kalau yang lain nggak sadis, ucapan lu yang sadis berarti. Tapi gue ngeliat kayaknya Maggie tuh emang lebih posesif ke Bang Kiwil. Kalau Rohima tuh lebih pasrah karena pernah mengalami mungkin. Pasrah, tenang aja, tenang. Enggak, sebenarnya semuanya tuh kalau gua anggap sekarang udah clear lah, udah nggak ada masalah. Dia tenang, Maggie pun tenang. Cuma kan kontennya sekarang ini ya pengen tahu nih asal muasal Maggie mereka cerita gitu loh. Terus akhirnya nggak posesif sih, cuma takut ini tanggung jawab aku sempat kemana-mana. marah-marah sama Maggie. Aku sempet aku marah-marah sama dia. Kenapa sih lu nggak bilang kenapa gitu kok jadi Kiwil marah-marah sama aku gitu. Marah-marah gimana? Mas Kiwil ngerasa Poeli. Wah, aku digentak-gentak. Dipikir Poeli udah tahu duduk persoalannya jadi apa, ngasih tahu Riri Kalau kan. berantem mulut gitu. Iya, sampai Trong. enggak. Kayak di film-film. Tapi kan aku hargain dia, Bang Kiwil siapa Anggar. Aku hargain Bang Kiwil siapa artis ya aku. Sampai sekarang pun jujur aja gue nggak respect sama yang namanya Eli Sugigi sampai sekarang nggak. Kenapa? Karena memang real di depan gue sendiri dia mencari tahu keberadaan si Riri. Jangan disebut namanya. Ya deh, tadi juga itu nggak usah disebut, nggak penting. Jadi buat apa? Saya bilang. Jadi ada beberapa anak buahnya yang cerita. Wah ini lagi ini tuh dari si Riri kan. Demi Allah Rasulullah deh. Ngapain saya yang kayak gitu saya bilang buat apa? Oh dia katanya Bang Kiwil dekat ini. Terus urusan dia apa? Nggak tahu dong. Sampai saya pulang dia ngomong. Saya kan ngomong siapa yang kasih tahu? Dia sendiri ngomong Poeli. Mereka marahin dia nih, aku marahin dia gitu. Jadi marahin Maggie. Maggie ngomong sama saya. Begitu, jadi malam itu saya ngomong sama Maggie, "Ma, siapa yang kasih tahu kamu?" Kasih tahu Poeli, selesai. Oh ternyata dia. Sudah. Kalau sudah ngacak-ngacak rumah tangga saya sampai berantem cuma karena masalah penonton yang nggak jelas. Maaf ya, aku nggak mau ngacak-ngacak rumah tangga orang. Saya bilang, apalagi Bang Kiwil, aku hargain dia baik apa sama dengan aku. Keluarga gitu saya kan. sampai kok berani-berani ngelaporin, ngasih tahu ke Maggie si Riri begini. Wah. Poeli ngelakuin itu nggak? Nggak. Maggie yang neken aku, Maggie yang nyari sendiri nomor datang ke stasiun TV itu, datang nemuin anaknya, dan dia juga bertemu sama aku dia tuh ngomong-ngomong banyak lah bahwa Bang Kiwil giniin saya gini dia cerita sendiri sama saya. Giniin saya dia maksudnya ngajak saya jalan, ngajak saya ini. Saya nggak pernah ngadu-ngadu semua. Ada rahasia sama saya, nggak pernah saya sampaikan ke Maggie semuanya. Enggak. Jadi hubungan aku sama Poeli ini sebatas aku mencari tahu bagaimana caranya menghubungi perempuan itu gitu aja. Jadi Poeli sendiri nggak tahu sebenarnya kalau bukan karena Mas Kiwil yang agak marah ke Poeli, ternyata PIN itu gunanya bukan untuk pekerjaan tapi untuk mencari tahu siapa. Karena gue nggak nyadarin, gue tahu kok. Jadi waktu pas di gue lagi syuting, dia nyari Poeli.
Karena disuruh. Nah itu yang Aku ibaratnya yang kalau nyuruh. disuruh apa maksudnya? Ngapain lu nyari-nyari gitu loh? Sekarang perempuan datang, kita sama perempuan yang ngomong ini, tolong pertahankan rumah tangga aku, Po Eli sama Bang Kiwi. Ada bagusnya juga sih. Tolong aku. Maksud hati mau Nolong. berbuat baik sesama perempuan. Ember. Tapi Tolong, kan? justru diterima Mama Mas Kiwi ikut campur. Ya, begitu. Tapi bagus juga sih, semua ada hikmahnya. Kalau enggak kan ketanjutan sama itu perempuan. Anak buahku aja yang suka jalan sama dia, anak buahku aja yang suka jalan sama dia, aku marahin. Jadi aku yang kena semuanya, aku gituin. Jangan lihat duit dari artis, aku gituin. Pantesan kemarin Agus Bambang mau jalan nggak jadi loh. Jangan. Aku bilang ya, jangan tergiur sama duit, cari duit yang halal, segituin kan. 50.000 pun terima dari penonton, itu halal, segituin kan. Jangan mau dikasih duit dirayu-rayu artis, kamu murahan banget, aku gituin. Oke, istri tua melihat seperti ini. Jangan ngomong istri tua. Kayaknya tua banget gitu. Yaudah, istri senior. Istri senior. Jangan sampai pertama lah istrinya Kiwi lah. Ya, istri pertamanya Kiwil melihat kisruh ini gimana, ada tanggapan nggak? Paling di hatinya gini, dulu gue juga gitu, rasain aja gitu. Udah ditebakkan. Gimana tuh melihat seperti ini? Santai aja sih ya. Santai. Udah pernah mengalami soalnya ya. Ya, dibilang pernah mengalami, memang pernah mengalami gitu ya. Tapi aku memang nggak tahu ya kisahnya kayak apa gitu. Pernah curhat gak Megi sama Mbak Raima? Curhat mengenai Mengenai ini. cerita. Aduh, Mas Cerita Kiwil pasti ini cerita. sama penonton Oh iya, cerita. aku selalu SMS, Mbak, Oh, iya? Mas Kiwil gini-gini, Mbak, gini, walaupun dia dibalas, tetap aku ngasih tahu. Gak paling dibalas, bentar. nggak dibalas. Kenapa gak dibalas? males aja. Males karena Takut rasain kepancing lo aja, gitu. takut Enggak, Enggak, takut aku kepancing aja gitu. Takut malah suasananya malah tambah keruh gitu aja. Tapi aku selalu kasih tahu karena kasih tahu. karena Iya, harus sebenarnya. tahu. Sekarang Karena di begini, situ wujud menghargai. Maggie lebih protek kepada saya, Emma juga lebih protek kepada saya. Kadang-kadang Segini sesuatu sisinya. yang melenceng pada saya, Maggie langsung ke Emma. Biasanya Emma langsung interogasi gue di rumah, gitu loh. Ayah, begini-gini. Enggak, itu cuma gimmick doang ini. Soalnya Bunda bisa dibohongin sama Papa, kalau Mama nggak bisa. Soalnya kan kita kerjanya di luar juga, entertain juga. Jadi dia kalau ini Ya benar. Iyalah Bunda gampang lah dibohongin sama Papa. Buktinya Papa bisa sama Mama ya. Irfan, maaf ya, aku sih Kok ikutan ngomong? masih galau. Maksudnya, jangan sampai ini kan ditonton orang banyak gitu kan, jangan sampai orang tuh nilai aku tuh jelek gitu. Emang mukaku jelek, mukaku emang jelek, tapi jangan nilai kelakuan juga. Bisa pengumuman itu. Iya, maksudnya aku tuh cepat, maksudnya udahlah, maksudnya Maggie juga udah BBM aku minta maaf ya Eli kalau ini salah gitu kan ya, salah paham begini kan. Kalau Bang Kiwil emang sama aku nggak respect, itu urusan dia. Ya enggak, yang penting hati aku tuh nggak pernah dendam sama orang, nggak pernah benci sama orang. Kerjaan aku di penonton, aku harus baik sama artis. Aku nggak mau dong. Oke. Nama aku jelek di penonton juga gitu. Maggie tadi menyebutkan bahwa ini ada para penontonnya senang juga. Maggie tadi nyebutin bahwa ini ada hikmahnya, kekepoan Po Eli sampai nyari orangnya yang mana, ada hikmahnya. Karena kalau Po Eli nggak gitu, kata Maggie tadi saya mengulang saja, akan keterusan. Emang bisa jadi keterusan juga, Bang? Bisa. Kalau gua kan hidup di dunia entertain, bahkan bukan sama Riri aja gua bergaul ya, sama yang lain juga gitu loh. Cuma kalau kontennya di titik ini itu dibesar-besarkan dan dianggap sebagai suatu hal yang rawan. Sementara gue sama yang lain juga biasa, ya. Biasa maksudnya sama orang talent juga main sayang-sayangan. Nggak itu laki nggak perempuan, hey babe juga begitu. Cuma mungkin dari kasus yang seperti ini yang ibaratnya gue tuh udah banyak belajar banget sama Maggie, tuh banyak belajar Sama Bro Ima? sama, karena memang jujur aja dari mereka itu sabar udah banyak belajar, dan gue nggak bakalan stop dengan entertain gue, bagaimana cara bergaul, bagaimana cara memanage gue dalam pergaulan gitu, dan gue nggak bakalan berubah. Niatnya sama penonton itu, Riri itu niatnya mau sampai kapan? Mau sampai gimana tadinya? Mau sepanjang apa? Cuma sekedar jadi gini, gue tuh nggak pernah menganggap itu sampai serius panjang, enggak, just hari itu selesai gitu loh. Gitu Maggie. Oh enggak.
gitu deh. Udah Islam, udah ini nggak boleh. Udah ya. Udah. Yang penting sekarang udah nggak jadi Ya, niatnya. yang penting ada nggak hikmahnya jadi niat. jadi pelajaran ke depannya itu. Kalau sama kru sama kreatif gitu ya, sekedar gimmick dalam pekerjaan aku nggak masalah. Masalahnya kan penonton ini gimmicknya keluar daripada konsep pekerjaan. Yang penting sekarang itu yang salah. Jadi dari teguran Maggie, dari teguran Bunda juga, Bunda juga sama ayahnya juga nggak apa namanya nggak pernah gue lepas begitu aja. Dan sampai sekarang pun akan tetap ini. Sekarang ini gue udah jarang bergaul dengan para penonton, kemudian para SPG. Jujur aja, itu udah resiko gue. Gue harus menjaga mereka berdua dengan, walaupun mereka menyayangkan ya. Kenapa sih Mas Kiwil? Kalau aku ngobrol, udahlah cukup. Ya, jadi pelajaran. Bahwa semua ini bukan dari saya, tapi kamu sendirilah yang membatasi semua itu. Antara ternyata menjadi seorang artis nggak perlu dekat-dekat juga dengan mereka gitu loh ya. Jadi pelajaran buat gue bahwa yang memberi pelajaran ini bukan gue sendiri, tapi lu lah yang memberi pelajaran buat gue. Oke, yang penting rumah tangga isinya 2, ganteng banget. Besok apa sekarang ngomongnya? Sekarang. Kiwil. Yang itu Kiwil. Kiwil. Ayu temen gue yang paling bener-bener Apa? bener-bener kuat menjalani hidup. Emang gimana? Emang kenapa? Iya, dia berani hidup dengan kemandiriannya. Mam, ini muji sampai asal toto gue dijorokin aja. Sama kayak Irfan Hakim begitu. Enggak, gue udah insaf. Udah insaf. Tapi gue tahu kok, semua orang Indonesia tahu Ayu ini cantik, Cantik. kuat, Makasih Bang Kim. sabar. Terima kasih banyak Bang Kim. Namun yang namanya manusia tidak ada yang sempurna. Percuma cantik kalau nggak ada lakinya. Biasanya kan kalau misalnya bini gue nih dandan, bini gue cantik banget. Katanya, kamu cantik buat siapa? Buat suami. Nah. Lah ayo, kamu cantik buat siapa? Buat siapa aja deh. Mendingan kayak Mas Kiwil, gantengnya nggak Enggak, seberapa. ada kok yang selalu ngeliatin saya. Siapa? Kayak sama ibu saya. Sama Bilkis. Oh, Bilkis. Itu pun kepaksa. Maaf. Ngomongin pedes lo ya. Mas Kiwil, ganteng banget sih. Alhamdulillah. Itu yang paling gue nggak suka. Kenapa? Jangan pernah orang-orang manggil gue ganteng. Kenapa? Takut gue hilaf. Iya bener. Gak ganteng aja udah 2, gimana kalau ganteng? Gitu. Airnya nggak ada yang nggak usah berwarna. Airnya yang biasa aja gitu, yang putih. Butek kalau bisa air butek aja nggak? Emang anak ada berapa? 6. 6. Awil itu beneran tadi Awil? Awil. Yang paling Namanya kecil. Razwil dan Arnanda Delta. Cuma kalau panggil biasa-biasa Awil. Anak Kiwil. Anaknya Kiwil. Paling Yang gede bungsu. usia berapa? Paling gede usia 14. 14. Itu dari yang pertama. Yang pertama. Pertama berapa? Skor sementara berapa? 42. 42. Rencananya kan gua gitu, sistemnya kayak yang dipakai sama ini kan pelatihnya Chelsea. Kenapa tuh? 4-2-4. Jadi 4 penyerang, 4 istri 2 pertama, tengah. 2 istri kedua. Berarti mau ada yang 4 istri ketiga dong? Ya, enggak, maksudnya 4 itu tambah dari yang 2 istri itu aja. Oh. Jangan cari masalah deh dengan saya ya. Dengar-dengar katanya kemarin, maaf nih kalau salah, katanya sempat digugat cerai. Ya, Sama yang mana? sama yang nomor 2. Nomor 2. Sama Maggie. Rame Iya. Lagian dulu juga pernah ada kasus apa mau kawin pakai baju adat segala Ya, macam. itu sebenarnya salah persepsi orang ya, dan juga memang bagian dari konsep yang dijalankan sama orang dari manajernya Silina. Oh gitu. Jadi Tapi itu itu bohong. enggak ya? Itu Bohong enggak, emang. karena konsepnya cuma foto doang sebenarnya. Berapa tuh dibayar? Hah? 2 juta. 2 juta itu juga belum konser.
dia mau canda mulu ditanyainnya juga. Oke. Ini kalau tadi katanya 2 istri. Rukun-rukun aja sampai sekarang. Alhamdulillah sekarang sudah mulai agak baikan. Agak mulai baikan. Karena memang kan dalam rumah tangga itu harus ada Butuh yang namanya proses. Oke. Dengan 1 istri saja berantem apalagi dengan 2. Nah, gitu. Jadi berpikirnya yang logika aja lah. Tapi istri pertamanya tuh sabar banget dan Ya, bisa kalau nggak terima sabar gimana? dan bisa benar-benar Ini yang terima mesti ikhlas banget. ini yang mesti diklarifikasi. Sebenarnya yang sabar itu bukan istri pertama saja, istri kedua juga saya juga sabar. Sabar dia menghadapi suami yang jelek begini, sabar. Dua-duanya sabar. Bisa menerima gitu Iya, dua-duanya sabar. Kemarin gosip mengenai isu akan bercerai itu gara-garanya apa, boleh tahu nggak? Sebenarnya gimana ya? Sama yang kedua kan? Ya sama yang kedua, sama Maggie juga. Ada beberapa hal yang kadang-kadang kita kan kalau laki-laki itu berpikirnya ya udah positive thinking aja. Cuma kan kalau wanita kan lebih dominan unsur negatifnya dari positifnya. Kadang-kadang menerima saran dari orang ataupun katakanlah omongan-omongan dari orang itu langsung ambil negatifnya aja. Gitu. Jadi gampang terpengaruh dan lari ke kancah rumah tangga gitu loh. Rumah tangga ribut-ribut berantem gitu ya. Timbullah gugatan itu. Omongan orangnya apa emang? Ya kalau gue tuh punya yang ketiga gitu. Yang nggak terima yang kedua. Yang kedua. Kok yang kedua mau gituin ke yang pertama tapi yang kedua digituin sama orang nggak mau ya? Sebenarnya dua-duanya pun nggak terima, cuma karena memang konteksnya karena saya konfliknya dengan yang kedua, yang istri pertama saya juga orangnya nggak mau peduli, maksudnya udah biasa. Dia udah tahu setiap rumah tangga itu punya permasalahan. Dia yakin bahwa suaminya itu bisa menyelesaikan dengan istri kedua. Bang Kewil, tapi kan tadinya sempat mau ngegugat nih, terus tiba-tiba siapa nih jadinya yang ngalah? Maksudnya yang ngadem duluan gitu. Semua. Jadi kebetulan kan kita sebenarnya gue udah capek ya dengan yang kayak gini. Lalu gue curhat sama Ustadz Uyat, Pak Ustadz, gimana nih Pak Ustadz? Saya punya masalah. Ditampung tuh sama Ustadz tuh. Semua masalah, dilema, problema gue semuanya gue curahin sama Ustadz. Ustadz nyampein ke Maggie, ke Rohimah. Itu sampai tuh unek-unek mereka juga disampaikan ke Ustadz semuanya. Akhirnya dimediasi semuanya, ketemulah jalan keluarnya. Alhamdulillah. Jadi aman sekarang ya? Aman, alhamdulillah. Aman menurut Mas Kewil. Menurut sang kepala rumah tangga katanya aman. Ya. Kita cross check langsung dengan kedua istri dari Mas Kewil. Botak. Katanya gue sendiri. Kemarin dua minggu lalu gue salah schedule. Sekarang gue bener. Ayo. Lo ngundang nih, yang ngundang siapa? Ini istrinya ini. Gue udah rukun lo. Terus udah baik-baik. Iya, kalau baik-baik kenapa takut? Ntar malam ke rumah ya. Kenapa? Nonton tawuran. Sampai jam segini masih rukun. Alhamdulillah. Ntar malam nggak tahu ya. Iya. Assalamualaikum. Iya. Mohon maaf ya kalau ini biasa suami. Aduh. Dilarang. Iya. Aduh. Kenalin, saya yang ketiga. Oh, udah dinodain. Ayo. Udah Kita bikin dinodain. geng. Yang keempat, ayo sini. Enggak mau. Ayo, masih muat kok. Enggak mau. Oke, di sini ada Maggie dan Rohimah. Bang Kewil, kok jadi pendiam? Kayak Bang, pendiam gitu. Abang kok pucet banget, mukanya lagi sakit tipes. Aduh. Maggie. Bang, tapi kan ini akur, kenapa Iya. abang yang deg-degan sih? Memang akur. Mereka akur banget gitu loh. Nah, terus Gue sok aja. Ibarat gue ulang tahun, belum sempet tiup lilin, langsung tabakin. Aduh, Iwilnya aget.
Ada temennya Ebi lah, Iwil dah. Iwil ada. Kocok. Adet. Gua gitu, kalau misalnya kaget gitu, sok dikit, bet, gua kadang-kadang hilang. Nah. Sering bunuh temen aja kadang-kadang. Aduh. Ya kita dong korbannya. Coy, Tapi kalau Agi itu biasa harus disembur. Di sini ada kedua istri dari Mas Kiwil, luar biasa sekali. Apa rasanya ya? Kita ntar ngobrol deh. Gimana rasanya menjadi yang pertama? Gimana rasanya jadi yang kedua? Dan apakah mereka akur? Sesaat lagi, jangan kemana-mana, tetap di Ada aja. Oh, Mas Kiwil, siapa perempuan-perempuan itu? Kalau Charma kenal banget ya, karena satu program dulu, jadi ngobrol-ngobrol, cuma temen-temen iseng kayak Denny, Wendy, Iya, Raffi, tahu, ya kan, iya. ngompor-ngomporin, ya. Karena dia juga tuh, karena Denny juga, gue bisa tidur di luar gitu ya. Entar lu tidur di luar gimana? Iya, gara-gara itu di ini ya, istri kan nggak paham yang kayak gitu ya. Dikunci, nggak dibukain. Iya. Serius bang? Ya, Kan sama. ada rumah yang lain. Hah? Capek kan pulang syuting, Pak. Kan ketika istri muda itu langsung ke istri tua. Ya kalau mungkin Irfan bisa begitu, saya enggak gitu. No, coy. Ya paling enggak, saya ide dulu ngasih penjelasan dulu gimana ya. Alhamdulillah sih Maggie ngerti, Emma juga ngerti gitu loh. Cuma sehari itu selesai kasih penjelasan ini. Cuma kalau yang satu lagi itu juga si Riri, mereka udah paham sebenarnya, udah ngerti. Cuma karena ada yang ngompor-ngomporin gitu loh, ada yang berusaha untuk menghasut gitu loh. Jadi bola panas buat keluarga saya gitu. Terus tadi ada ngomongin tentang nominal uang. Kalau Mas Kiwil itu emang terkenal royal, baik ya, baik ke orang-orang. Sama siapapun ya. Penonton juga suka ngasih bala-bala. Enggak, gitu sama ya. kru juga, juga. Buktinya banyak kok, sama kru juga, sama ini, sama satpam, sama OB juga. Dan nggak peres, nggak di depan TV Enggak. doang. Kan ada yang cuma on TV doang ya. Dan gue emang begitu, maksudnya gue merasain lu pernah jadi tukang cuci piring, udah pernah, tukang pisang bakar udah pernah, jadi tukang ramu saji juga udah pernah. Jadi ngerasain bagaimana dengan gaji yang segitu. Tapi gue sebagai seorang, katakan orang entertain, itu ngerti bahwa oh iya, gue tahu lu dapat uang sedikit, mau nggak mau ya deh nih buat ongkos, buat kayak gitu aja. Jadi si perempuannya yang salah tafsir. Selalu kayak gitu. Sangat menganggap bahwa kebaikan gue dianggap sebagai suatu kedekatan. Habis yang dikasih yang cantik kali bang. Kadang-kadang gitu orang lihat yang cantik. Maaf. Berarti kata kuncinya itu ya. Gak boleh ngomong kata itu ya. Iya. Saya juga keceplosan. Ya sama istri saya juga begitu. Mereka juga kalah lah dengan kedua istri saya, karena kedua istri saya cantik banget. Cantik. Oke. Udah jangan ngomong itu. Udah. Kan dong ini mau. Nggak usah, jangan. Penontonnya pada cantik. Oke, di sini kan ada dua perempuan. Dasar ya emang semuanya tuh ada-ada aja. Kalau yang itu tiap episode, kalau yang kata yang tadi itu baru. Cuma hari ini doang. Lu pernah dengerin lagi itu jangan. Oke, di sini kan ada dua perempuan di kehidupan Mas Kiwil. Panggilannya apa sih? Kalau untuk Emma, saya panggil Bunda. Untuk Maggie, saya panggil Mama. Jadi Bunda manggilnya ayah. Ayah. Maggie, Mama panggilnya Papa. Berarti Umi Abi yang belum ya? Cocok banget. Irfan Hakimnya Umi. Iya. Oke, melihat tadi perseteruan tadi, apa sih gosip-gosip Mas Kiwil katanya suka ngasih-ngasih ke beberapa perempuan, Cak. Untuk nggak jadi? Enggak. Perempuan-perempuan itu. Perempuan cantik. Ayo. Tapi gue Beneran kelihatan ya. Oke. Beneran. Ada yang ngomong ini lagi gua.
Udah dong please jangan. Kan yang lebih vokal itu Maggie sebagai istri kedua. Enggak, itu salah. Dua-duanya lebih vokal. Tapi kalau di infotainment tuh kayaknya Maggie lebih vokal banget itu. Kalau Mbak Emma sendiri gimana menanggapi ini? Apakah karena Mbak Emma pernah merasa digituin jadi lebih biasa, sementara Maggie belum pernah digituin jadi belum terbiasa? Enggak juga. Itu juga sebel juga. Ya kadang-kadang suka tanya juga gitu. Ya. Kalau misal suatu saat Mas Kiwil mau nambah lagi, ngizinin nggak? Ya enggak lah. Tak dulu yang tanya aku yang ini. Enggak Siapa? Tak dulu. Lo dia yang ngomong, kan gue yang ngejalanin. Udah nggak sanggup. Hah? Nggak sanggup nambah. Belum mampu. Saya mau langsung to the point nanya. Belum mampu yuk. Kenapa Mbak Maggie menggugat cerai Mas Kiwil? Pertama karena aku udah lelah, capek, nggak mau lagi gini loh. Mas Kiwil ini belum mampu, ada yang lain, yang dua aja keteteran gitu. Jangan grogi dong, ini aku yang ditanya. Keteteran, dua aja keteteran, anak banyak gitu. Kayaknya untuk menghadapinya tuh aku udah lelah gitu. Maksudnya menghadapinya tuh gimana gitu, nggak sanggup. Daripada kita berdosa, ribut sana ribut sini, capek juga kan. Ya udah deh. Biar aja deh pisah. Fokus ke pisah dan itu terpikirnya. Tadinya kan gini, kalau aku kan tadinya kemarin nih syuting, kita bete, galau, ada kerjaan otomatis lupa. Pasti pernah galau kan, Bayu? Ya kan pasti kalau ada kerjaan ya nggak galau. Hamil sampai sekarang. Jangan curhat. Iya, Kan kamu yang lagi Tapi curhat. sekarang udah gak pernah galau lagi. Karena ada seseorang. Enggak juga. Masa sih? Iya lanjut. Jadi lariin ke kerjaan. Nah berasanya ini, sama Tuan Takur ya. Nah, ini berasanya pas lagi udah selesai syuting, udah habis kontrak, 4 bulan nganggur di rumah. Denger ya tahu sendiri ngalamin suami begitu ya, jadinya kan kalau aku lebih berapi-api, mungkin faktor umur kali ya. Jadi lebih berapi-api gitu kan. Soalnya nggak cuma sekali kan, udah berkali-kali kayak gini kok nggak kapok-kapok. Tapi pernah curhat nggak sama Mbak Rohimah tentang? Oh, aku laporan terus. Misalnya masalah sama ini tuh Aku akrab laporan. banget emang. Aku laporan sebenarnya sih kemarin aku sama Mas Kio udah baik-baik aja. Cuma ada beberapa teman-teman media yang mungkin ke Mbak Rohimah minta klarifikasi. Udah berapa kali ngomong Mbak Maggie sama Mbak Kio gimana, udah baik-baik aja. Aku sama Mas Kio udah baik-baik aja, kita udah mediasi dan pengen umroh bareng. Nah terus entah bagaimana dia bilang, Mbak aku minta dong kontaknya Mbak Rohimah karena aku mau klarifikasi. Untuk apa? Ini rumah tangga saya, ini rumah tangga saya dan suami saya, karena saya juga menghargai rumah tangga Mas Kio dengan Mbak Rohimah. Jadi tidak usah minta komentar siapa-siapa. Dengan kehadirannya perempuan tersebut yang merasa terganggu Maggie doang. Kalau aku sih gini ya, kalau Mas Kio sudah mampu, aku juga nggak masalah. Karena kan bertambahnya istri, ini logika kita sebagai orang pintar ya, bertambah juga tanggung jawab dan kewajiban. Otomatis itu berdampak ke materi gitu loh. Oke. Anak-anak ini 6, masa depannya masih panjang Oke. gitu. Kalau Maggie sekarang merasakan seperti itu, Mbak Rohimah dulu ketika Mas Kiwi memutuskan nambah yang kedua, punya perasaan yang sama nggak sih saat itu? Ya iyalah pasti. Sebelum pacaran, apa sudah tahu atau sebelum tahu? Oh sempet nggak tahu juga. Nggak tahu. Oh sempet sembunyi-sembunyi. Ya kan gini, waktu gue dari awal tuh jelasin banget bahwa gue menikah dengan Maggie pun nggak berbicara dengan yang tua. Tapi setelah sudah selesai menikah, beberapa bulan kemudian baru gue kenalin. Nah, gimana perasaan Mbak Rohimah saat itu? Sedih lah, manusiawi lah. Iya. Manusiawi, perempuan mana sih yang mau dimadu? Sampai satu titik menerima gimana sih Mbak? Apa yang bisa ngebuat Mbak jadi ya udah nerima? Pasrah aja. Itu pasrah, kita ikhlaskan semua sama Allah. Toh hidup kita, mati kita, jodoh kita, rezeki kita semua Allah yang ngatur. Sempat ini nggak? Kalau ini menerima, oke menerima. Sempat sebel nggak sih ke Maggie? Ada cekcok-cekcok nggak dulu? Ada. Adalah biasa rumah tangga. Intinya Irfan nggak sih, pernah berantem di rumah tangga ya? intinya sih, Iya sendiri Nah, aja. sekarang kalau aja jangan logikanya. lakinya deh. Irfan punya istri satu berantem nggak? Ya istri sama itu berantem apalagi Logikanya apalagi dua. Maksudnya Kok itu nanya Ayu? Hah? Ayo mau berantem sama siapa? Nah, maksud saya berantem itu istri sama istri. Kalau Masa Ayu berantem sama ya. Bilkes kan nggak mungkin ya? Jangan Bilkis gitu. Maksudnya istri sama istri. Kalau sama Bang Kiu mah ya pasti. Pernah ini istri yang sama istri. nengahin Mas. Iya, mereka pernah beberapa kali juga konflik, tapi intinya Intinya itu ada sih di saya. cemburu. Ada di saya, Cemburu. wajar. Istri ini cemburu dengan yang ini Iya, istri cemburu. cemburu, wajar.
gitu. Iya. Karena kenapa? Tugasnya sekarang ini kata Pak Ustadz Uyat, ya ini belajar dari dia gitu loh. Sesungguhnya kembali lagi kepada suami akan menyerahkan semuanya. Dan gua juga enggak, kembali lagi pada Allah, Pak. Ya pada Allah semuanya, bahwa yuk alangkah baiknya semua permasalahan itu dirembukan bareng-bareng dengan akal sehat, kemudian sama-sama yuk kita kembalikan semua permasalahan sama Allah. Itu aja. Oke. Dan semuanya perlu proses ya. Perlu proses. Ini belum selesai ya. Ini belum selesai karena masih panjang. Notabene katanya kalau istri muda tuh lebih disayang, lebih apa? Salah banget pemirsa. Salah banget. Aku tuh banyak ngalah, banyak artinya banyak Emang iya, memahami Nggak gitu. tahu kalau gitu. Gak usah panas-panasin. Ngomongnya langsung di depan. Iya, gitu, nggak sering kali Mas Kiul gini, Mah aku gini, nggak usah Pak, jangan ke saya. Ini demi Allah ya, ke Mbak Rohima aja. Aku lagi ini dulu nih, lagi banyak kerjaan gitu. Dan Mas Kiulnya yang jadi, tahu sih. Jadi yang tahu semua seluk-beluk rumah tangga itu ya saya. Iya. Jadi mereka itu cuma kayak kadang-kadang, oh bener gak sih? Jadi perasaan-perasaan itu yang sekarang saya bilang kepada Maggie, juga kepada Emma, bahwa apapun yang terjadi sama saya, dalam kondisi apapun, ayo sekarang sholat tahajud, minta sama Allah, benarkan. Jadi isi hati dengan kebenaran, isi hati dengan positif, supaya jangan sampai ada ibaratnya godaan-godaan setan lah yang bisik-bisik kayak gitu. Tapi ini prioritas tetap loh. Kalau Mas Kiul ini prioritas tetap istri yang pertama. Dan Ya. aku mengetahui dan aku nggak apa-apa. Sering banget begitu, misalnya gini, sekali waktu misalnya aku lagi ngurusin dia di salah satu tempat, ngurusin Mas Kiul gitu kan. Misalnya nih hal kecil aja, Pak udah turun honor belum? Oh ya udah nggak apa-apa. Tiba-tiba nggak tahu dia kebawa KTM, habis transfer Mbak Rohimah. Oh ya udah nggak apa-apa. Karena merasa bersalahkah sama istri pertama? Enggak juga. Enggak, karena memang kan dia udah nggak tahu. prioritas. Jadi gini, kalau masalah apapun dalam rumah tangga itu kan nggak bisa bilang saya yang tahu, saya dan Allah yang tahu. Ketika Maggie mengatakan itu hanya Allah yang tahu. Apakah dia duluan, apakah ini duluan? Karena kita nggak tahu. Karena Mas Kiul taunya kan aku ada honor kali ya kerja. Iya, berusaha adil selalu dilakukan, tapi adil itu bukan berarti sama besar. Iya, Tapi enggak, sesuai dari enggak, iya, kemampuan sesuai dan kemampuan. kemampuan. Sesuatu itu pasti pada porsinya lah. Kalau tadi ini kedua istrinya merasa cukup kompak menghadapi suami gantengnya, Kiwil. Iya. Kita akan melihat seberapa kompak kalian berdua. Rohima, silakan nih bawa spidolnya. Maggie, Yes. Bang Kiwil boleh bersama saya di sini. Bang Kiwil menjadi pembawa acaranya. Iya. Acara dia. Ini dia, kita akan masuk games kompak nyala. 1, 3 nggak usah, nomor 2 aja langsung. Tulis ya. 3 nggak usah. Pertanyaannya adalah Sesuatu apa yang paling tidak disukai Kiwil? apa? apa ya? Ayo, yang paling dia nggak suka banget deh. Saya di Jangan sini ya. nyontek ya. Saya di sini ya. Senangnya dalam Yang paling nggak suka hati banget deh. kalau beristri dua. Pusing juga kayaknya. Baru Sudah. duduk aja pusing ya. Yang mana lagi? 2. Sekarang nomor. Duduk pusing, apalagi ngelakonin. Yang gede-gede Rohima ya Allah. Nomor 2. Terus nomor 2. Barang apa yang amat disayang sama Kiwil? Barangkali. Sikat gigi pasti. Apa ya? Ini mah tusuk giginya ya. Sikat gigi. Ayo, barang apa yang disayang? Apa kebiasaan buruk Kiwil? Suka naruh mulut sembarangan. Suka berantakin gigi. Sirpon. Oke, sudah. Kebiasaan buruk. Banyak kebiasaan buruk. Buang angin Sama sembarangan aja. pasti. Banyak, ada 10. Yang paling buruk. Udah yang paling Yang buruk paling sebel semuanya banget, buruk yang dia paling mah. gedek, bikin gedek. Ngacak. Ayo terus saja. Ayo cus. Tunggu. Masa nggak tahu sih? Ya udah Kebiasaan Bang, Oh ya, Bang, gitu. lanjut. Lanjut. Nomor berapa tuh? Di antara nilai 1 sampai 10, berapa ganteng Kiwil di mata? Antara Antara 1 sampai 10, berapa nilai Kegantengan dari gantengnya Kiwil.
Gak minus, nggak bisa. Nol bisa. Oke. Nggak boleh gitu loh. Oke, sip. Selanjutnya. 0,5. Ada lagi nggak? Udah cukup? Udah, Bang. Oke, itu dia jawabannya. Ada. Yuk, baca yuk. Satu lagi belum? Satu lagi. Apa masakan kesukaan Kiwil? Kecoa goreng. Kecoa goreng kemarin gue bawa pulang, lu minta separuh buat di rumah katanya. Oke. Sip. Bang Kiwil, saya bacain Maggie ya. Ya. Saya baca ayo. Ibu Mbak Rohimah. Yep. Coba baca dulu. Pertama, sesuatu apa yang paling tidak disukai Kiwil? Marah-marah, cerewet. Kata Mbak Rohimah. Tapi kalau kata Maggie, ayam. Ayam. Terus, Bener ayam. tapi emang gak suka marah-marah cerewet juga? Yang paling gak disukain? Sama sih, cuma lebih dominan ayamnya. Ayam yang cerewet. Si Irfan kalau ngomong suka betul ya. Kan saya menggabungkan jawabannya. Enggak, emang gue orangnya bawel, cerewet, dan marah-marah. Oh, jadi benar. Benar itu. Cuma kalau lebih paling gue nggak suka ya cuma itu Ayam. aja. Ayam yang cerewet. Jadi abang sampai sekarang nggak pernah makan ayam? Nggak pernah. Alergi. Pagi yang cerewet. Maggie, Kok bisa ya? Emma tuh tahu kalau gue makan ayam itu migrain. Bang, salah kali, coba dulu deh. Sekali makan ayam pasti mukanya lebih cakep. Ayam mana dulu? Gue berkali-kali kalau makan ayam pasti mereka juga pasti melarang karena kan efeknya ke gue Yuk. juga. Oke, Speed. lanjut. Speed. Cus. Barang kesayangan Kiwil. Sepatu. Motor. Motor. Oh, itu. Wow. Kayaknya Maggie kok lebih Lebih tahu. tahu kayaknya. Nah, dua-duanya juga gue suka sepatu. Karena gue koleksi, Pak. Jadi di rumah juga ada koleksi sepatu. Iya. Sepatu yang gue suka banget buat Iya. sepatu. Kayaknya isu pertama mulai nggak peduli. Nomor 5. Oke, yang ketiga. Selanjutnya. Ngompor-ngompornya yang kayak gini nih bahasa lu. Apa nyantai? Apa kebiasaan buruk Kiwil? Hah? Jarang mandi dan kentut sembarangan. Berarti tadi Jarang benar. mandi dan Terus kalau kata Maggie merokok. Ya itu juga termasuk kebiasaan buruk, apalagi dalam ruangan. Lanjut. Dia paling nggak suka. Lanjut. Selanjutnya. Salah. Seberapa ganteng Kiwil di mata kalian? Menurut Kiwil Menurut berapa Kiwil? gantengnya? 1 sampai 10. 5. 5. Menurut Maggie 6. Menurut si Tete 7. Ayo, sekarang terakhir dari Bang Kiwil. Apa makanan favoritnya Bang Kiwil? Jengkol. Jawabannya. Jengkol balado. Dan juga nih jengkol. Betul. Bayang nggak? Dia suka jengkol, malas mandi, terus kentut sembarangan. Kebayangkan baunya seperti apa? Namanya juga brempet. Gue tuh kentut nggak pernah bau loh. Tapi Pada pingsan semuanya orang katanya pingsan. tapi semua. pedas di mata. Ini hebat. Tapi lumayan kompak ya kedua itu kita ini. Itu kita. Dua kita. Oke, Bang Kiwil. Kalau suruh memilih, lebih mencintai yang pertama atau yang kedua? Dua-duanya. Karena kan bukan pilihan. Dia tuh udah bukan pilihan lagi, udah harus Udah satu dicintai. paket, ya. Kecuali kalau lu milih ini baru. Ini kan bukan pilihan udah. Kalau ada yang nanya, nyesel nggak sih berpoligami? Sesuatu yang sudah dijalankan nggak boleh ada penyesalan karena itu udah tanggung jawab jatuhnya. Oh gitu. Kalau suruh di flashback lagi, dilahirkan kembali, akan memilih berpoligami lagi atau enggak? Saya akan pilih Irfan Hakim sebagai istri saya. Asik. Oke. Suatu kebanggaan. Oke. Kalau sama sang penonton bayaran, maaf ya ini harus ditanyakan. Sama sang penonton bayaran sedekat apa sih? Cuma temen aja, nggak. Hanya artis dan penggemarnya. Serius. Benar. Tahu, jangan pakai sayang dong. Ya, itu yang saya bilang salah persepsi ya. Yang Salah kayak ngomong gitu. juga ya. Ya salah ngomong Hilaf, lah yang kayak hilaf. gitu. Jadi intinya Ayo gini, enak dekat Ayu. hanya dekat aja, sebatas dekat aja. Ya nggak boleh gitu. Ya.
tapi ada yang lain loh. Apa ada tuh? yang lain. Apa? Irfan kelihatannya tambah cantik deh. Tapi lumayan lah. Kan skor sementara 4-2. Gue tambah 4, titipin deh. Kalau gue 4, Mas Kiwil juga. Kan 4 anak, 2 anak. Gue udah 4 anak. Kamu mau kemana? Aku juga yang lain. Cepat itu sih. Mas Kiwil. Mas Kiwil harus bersyukur punya 2 perempuan yang solehah, insya Allah. Amin, amin. Yang begitu menyayangi Mas Kiwil. Amin. Dan asal tahu Pan, mereka berdua adalah penghuni surga. Amin. Ya. Dijaga. Mas Kiwil, kasih kata-kata ungkapan sayang atau apa pada kedua istrinya, silakan. Buat bunda dan buat mama, suami kamu ini jujur saja dari hati yang paling dalam sangat mencintai kalian berdua. Amin. Karena saking cintanya, dari sini. Karena saking cintanya, jangankan apa yang diberikan di dunia, yang di akhirat pun yang dijanjikan sama Allah diberikan untuk kalian berdua. Ingat, mama, sama bunda, ingat setiap pahala yang diberikan kepada suami kamu ini diberikan kamu berdua. Jangan khawatir bahwa surga akan tetap milik kalian berdua. Aduh, ada bunda. Nggak boleh cipiku, ada yang nonton. Ada mama. Anak kecil masalahnya. Umi mau ikutan Umi. Boleh, maaf-maafan ya. Dimaafin ya. Maafan ya, Pak Eli juga udah selesai ya. Jangan ada dendam ya sama Pak Eli. Ya, selesai ya. Kak Koma. Tidak ada yang harus diucapkan. Yang paling penting adalah menjalin silaturahmi antar sesama manusia. Insya Allah nanti rezeki akan dibuka oleh Allah. Di sini ada dua. Ini benar kedinginan nggak sih sebetulnya? Enggak. Lumayan ya. Kalau meriang maaf ya. Bagi 2. Tadi dijanjikan 500.000 rupiah kalau tahan. Ini dua-duanya tahan. Gimana dong? Bagi 2 aja. Bagi Masing-masing 2 ya. masing-masing mendapatkan 500.000 rupiah. Kalau yang mau makan-makan bukan mereka. Ada yang ulang tahun nih. Ada. Yang ulang tahun adalah manajer kreatif Mbak Ica ulang tahun. Selamat ulang tahun nih dari Bayi. Bayi katanya salam DPD. Selamat ulang tahun Mbak Ica. Makasih Mas Kiwil ya. Dukun-dukun terus. Dukun-dukun terus. Iya. Kak Koma, kita pamit yuk. Ayo. Besok kita akan hadir lagi dengan bintang tamu yang lain. Tetap di sini di Ada-Ada Aja. Bisa disebut, nggak Jadi penting. buat apa? Saya bilang. Jadi ada beberapa anak buahnya yang cerita. Wah ini lagi ini tuh dari si Riri. Demi Allah Rasulullah Gitu. deh. Ngapain Nah, saya yang kayak gitu saya bilang, buat apa? Oh dia katanya Bang Kiwil dekat ini. Terus urusan dia apa? Nggak tahu dah. Sampai saya pulang, dia ngomong. Saya kan ngomong, siapa yang kasih tahu? Dia sendiri ngomong, Po Eli. Mereka marahin dia nih, aku marahin dia. Gitu. Jadi Maggie. Marahin Maggie. Maggie Aku ngomong sama nggak pernah saya. ngerasa begitu. Jadi malam Maggie. itu saya ngomong sama Maggie, "Ma, siapa yang kasih tahu kamu?" Dikasih tahu, Po Eli. Selesai. Oh, ternyata dia. Sudah. Kalau Tapi sudah seharusnya mengacak-acak Bang rumah Kiwil tangga saya tanya sampai aku. berantem cuma karena masalah penonton yang nggak jelas. Maaf ya, aku nggak mau ngacak-ngacak rumah tangga orang. Saya bilang, Apalagi Bang Kiwil, aku hargain hubungan dia baik apa sama dengan aku. keluarga gitu saya kan. sampai kok berani-berani ngelaporin, ngasih tahu ke Maggie si Riri begini. Wah, Paling ngelakuin itu nggak? Enggak. Maggie yang neken aku, Maggie yang nyari sendiri nomor datang ke stasiun TV itu, datang nemuin anaknya, dan Maggie- dia juga bertemu sama aku. Dia tuh ngomong-ngomong banyak lah bahwa Bang Kiwil giniin saya, gini. Dia cerita sendiri sama saya. Giniin saya dia Maksudnya ngajak saya jalan, ngajak saya ini. Saya nggak pernah ngadu-ngadu semua. Ada Iya. rahasia sama saya, nggak pernah saya sampaikan ke Maggie semuanya. Enggak. Jadi Enggak. hubungan aku sama Po Eli ini sebatas aku mencari tahu bagaimana caranya menghubungi perempuan itu, gitu aja. Dia Jadi Po langsung Eli sendiri nggak tahu sebenarnya kalau bukan karena Mas Kiwil yang
agak marah ke Poeli. Ternyata pin itu gunanya bukan untuk pekerjaan tapi untuk mencari tahu siapa. Karena gue nggak nyadarin, gue tahu kok. Jadi waktu pas di gue lagi syuting, dia nyari Poeli. Karena disuruh. Nah itu yang Aku yang nyuruh. Disuruh apa maksudnya? Ngapain lu nyari-nyari gitu loh? Sekarang perempuan datang, kita sama perempuan yang ngomong ini, tolong pertahankan rumah tangga aku, Poeli sama Bang Kiwi. Ada bagusnya juga sih. Tolong aku. Maksud hati mau Nolong. berbuat baik sesama perempuan. Ember. Tapi justru diterima sama Mas Kiwi ikut campur. Ya, begitu. Tapi bagus juga sih, semua ada hikmahnya. Kalau enggak kan ketanjutan sama itu perempuan. Anak buahku aja yang suka jalan sama dia, anak buahku aja yang suka jalan sama dia, aku marahin. Jadi aku yang kena semuanya, aku gituin. Jangan lihat duit dari artis, aku gituin. Pantesan kemarin Agus Bambang mau jalan nggak jadi loh. Jangan. Aku bilang ya, jangan tergiur sama duit, cari duit yang halal, segituin kan. 50.000 pun terima dari penonton, itu halal, segituin kan. Jangan mau dikasih duit dirayu-rayu artis, kamu murahan banget, aku gituin. Oke, istri tua melihat seperti ini. Jangan ngomong istri tua. Kayaknya tua banget gitu. Yaudah, istri senior. Istri senior. Jangan sampai pertama lah istrinya Kiwi lah. Ya, istri pertamanya Kiwil. Melihat kisruh ini gimana, ada tanggapan nggak? Paling di hatinya gini, dulu gue juga gitu, rasain aja gitu. Udah ditebakkan. Gimana tuh melihat seperti ini? Santai aja sih ya. Santai. Udah pernah mengalami soalnya ya. Ya dibilang pernah mengalami, memang pernah mengalami gitu ya. Tapi aku memang nggak tahu ya kisahnya kayak apa gitu. Pernah curhat gak Megi sama Mbak Raima? Curhat mengenai ini. cerita. Aduh, Mas Kiwil Pasti ini cerita. sama penonton Oh iya, gitu. aku selalu SMS, Mbak, Mas Kiwil gini-gini, Mbak, gini, walaupun dia dibalas, tetap aku ngasih tahu. Gak dibalas, bentar. Nggak dibalas. Kenapa gak dibalas? males aja. Males karena Takut rasain kepancing lu aja. gitu. Enggak, takut aku kepancing aja gitu. Takut malah suasananya malah tambah keruh gitu aja. Tapi aku selalu kasih tahu karena karena Iya, harus punya. tahu. Sekarang Karena di begini, situ wujud menghargai. Maggie lebih protek kepada saya, Emma juga lebih protek kepada saya. Kadang-kadang sesuatu yang melenceng pada saya, Maggie langsung ke Emma. Biasanya Emma langsung interogasi gue di rumah, gitu loh. Ayah, begini-gini. Enggak, itu cuma gimmick doang ini. Soalnya bunda bisa dibohongin sama papa, kalau mama nggak bisa. Soalnya kan kita kerjanya di luar juga, entertain juga. Jadi dia kalau ini ya benar. Iyalah bunda gampang lah dibohongin sama papa. Buktinya papa bisa sama mama ya. Irfan, maaf ya, aku sih Kok ikutan ngomong? masih galau. Jangan sampai, ini kan ditonton orang banyak gitu kan. Jangan sampai orang tuh nilai aku tuh jelek. Emang muka aku jelek. Muka aku emang jelek. Tapi jangan nilai kelakuan juga. Bisa pengumuman itu. Iya, maksudnya aku tuh cepat, maksudnya udahlah, maksudnya Maggie juga udah BBM aku minta maaf ya Eli kalau ini salah gitu kan ya. Salah paham begini kan. Kalau Bang Kiwil emang sama aku nggak respect, itu urusan dia. Ya enggak, yang penting hati aku tuh nggak pernah dendam sama orang, nggak pernah benci sama orang. Kerjaan aku di penonton, aku harus baik sama artis. Aku nggak mau dong. Nama aku jelek di penonton juga gitu. Maggie tadi menyebutkan bahwa ini ada para penontonnya senang juga. Maggie tadi nyebutin bahwa ini ada hikmahnya, kekepoan Poeli sampai nyari orangnya yang mana, ada hikmahnya karena kalau Poeli nggak gitu, kata Maggie tadi saya mengulang saja, akan keterusan. Emang bisa jadi keterusan juga, Bang? Bisa. Kalau gua kan hidup di dunia entertain, bahkan bukan sama Riri aja gua bergaul ya, sama yang lain juga gitu loh. Cuma kalau konteksnya di titik ini itu dibesar-besarkan dan dianggap sebagai suatu hal yang rawan. Sementara gue sama yang lain juga biasa, ya. Biasa maksudnya sama orang talent juga main sayang-sayangan. Nggak itu laki, nggak perempuan, hey babe juga begitu. Cuma mungkin dari kasus yang seperti ini, yang ibaratnya, gue tuh udah banyak belajar banget sama Maggie, tuh banyak belajar. Sama Rohima? Sama, karena memang jujur aja dari mereka itu sabar-sabar. Udah banyak belajar, dan gue nggak bakalan stop dengan entertain gue, bagaimana cara bergaul, bagaimana cara memanage gue dalam pergaulan gitu. Dan gue nggak bakalan berubah. Niatnya sama penonton itu, Riri itu niatnya mau sampai kapan? Mau sampai gimana tadinya? Mau sepanjang Cuma sekedar jadi gini, gue tuh nggak pernah menganggap itu sampai serius panjang, enggak. Just hari itu selesai gitu loh. Gitu Maggie. Oh enggak.
Gak usah deh, udah Islam, udah ini gak boleh. Udah ya. Udah. Yang penting sekarang udah nggak jadi Ya, niatnya. yang penting ada nggak hikmahnya, jadi niat. jadi pelajaran ke depannya itu. Kalau sama kru, sama kreatif gitu ya, sekedar gimmick dalam pekerjaan aku nggak masalah. Masalahnya kan penonton ini gimmicknya keluar daripada konsep pekerjaan. Yang penting sekarang itu yang salah. Jadi dari teguran Maggie, dari teguran Bunda juga, Bunda juga sama ayahnya juga nggak apa namanya nggak pernah gue lepas begitu aja. Dan sampai sekarang pun akan tetap ini. Sekarang ini gue udah jarang bergaul dengan para penonton, kemudian para SPG. Jujur aja, itu udah resiko gue. Gue harus menjaga mereka berdua dengan, walaupun mereka menyayangkan ya. Kenapa sih Mas Kiwil? Kalau aku ngobrol, udahlah cukup. Ya. Jadi pelajaran bahwa semua ini bukan dari saya, tapi kamu sendirilah yang membatasi semua itu. Antara ternyata menjadi seorang artis nggak perlu dekat-dekat juga dengan mereka gitu loh ya. Jadi pelajaran buat gue bahwa yang memberi pelajaran ini bukan gue sendiri, tapi lu lah yang memberi pelajaran buat gue. Oke, yang penting rumah tangga isinya 2, ganteng banget. Besok apa sekarang ngomongnya? Sekarang. Kiwil. Yang itu Kiwil. Kiwil. Ayu temen gue yang paling bener-bener kuat menjalani hidup. Emang gimana? Emang kenapa? Iya, dia berani hidup dengan kemandiriannya. Mak, ini muji sampai atas, atau gue dijorokin lagi. Sama kayak Irfan Hakim begitu. Enggak, gue udah insaf. Udah insaf. Tapi gue tahu kok, semua orang Indonesia tahu Ayu ini cantik, kuat, Makasih Bang Kim. sabar. Terima kasih banyak Bang Kim. Namun yang namanya manusia tidak ada yang sempurna. Percuma cantik kalau nggak ada lakinya. Biasanya kan kalau misalnya bini gue nih dandan, bini gue cantik banget. Katanya, kamu cantik buat siapa? Buat suami. Nah. Lah ayo, kamu cantik buat siapa? Buat siapa aja deh. Mendingan kayak Mas Kiwil, gantengnya nggak Enggak, seberapa. ada kok yang selalu ngeliatin saya. Siapa? Kayak sama ibu saya. Sama Bilkis. Oh, Bilkis. Itu pun kepaksa. Maaf. Ngomongin pedes lo ya. Mas Kiwil, ganteng banget sih. Alhamdulillah. Itu yang paling gue nggak suka. Kenapa? Jangan pernah orang-orang manggil gue ganteng. Kenapa? Takut gue hilaf. Iya bener. Gak ganteng aja udah 2, gimana kalau ganteng? Gitu. Airnya nggak ada yang nggak usah berwarna. Airnya yang biasa aja gitu, yang putih. Butek kalau bisa air butek aja nggak? Emang anak ada berapa? 6. Awil itu beneran tadi Awil? Awil. Yang paling namanya kecil. Razwil dan Arnanda Delta. Cuma kalau panggil biasa-biasa Awil. Anak Kiwil. Anaknya Kiwil. Paling Yang gede bungsu. usia berapa? Paling gede usia 14. 14. Itu dari yang pertama. Yang pertama. Pertama berapa? Skor sementara berapa? 42. 42. Rencananya kan gua gitu, sistemnya kayak yang dipakai sama ini kan pelatihnya Chelsea. Kenapa tuh? 4-2-4. Jadi 4 penyerang, 4 istri 2 pertama, tengah, 2 istri kedua. Berarti mau ada yang 4 istri ketiga dong? Ya, enggak, maksudnya 4 itu tambah dari yang 2 istri itu aja. Oh. Jangan cari masalah deh dengan saya ya. Dengar-dengar katanya kemarin, maaf nih kalau salah, katanya sempat digugat cerai. Ya, Sama yang mana? sama yang nomor 2. Nomor 2. Sama Maggie. Rame Iya. Lagian dulu juga pernah ada kasus apa mau kawin pakai baju adat segala Ya, macam. itu sebenarnya salah persepsi orang ya, dan juga memang bagian dari konsep yang dijalankan sama orang dari manajernya Silina. Oh gitu. Jadi Tapi itu itu bohong. enggak ya? Oh, itu enggak, karena konsepnya cuma foto doang sebenarnya. Berapa tuh dibayar? Hah? 2 juta. 2 juta juga pulang konser.
Ada mau canda mulu ditanyainnya juga. Oke. Ini kalau tadi katanya 2 istri. Rukun-rukun aja sampai sekarang. Alhamdulillah sekarang sudah mulai agak baikan. Agak mulai baikan. Karena memang kan dalam rumah tangga itu harus ada Butuh yang namanya proses, kecuali ya? proses. Oke. Dengan 1 istri saja berantem apalagi dengan 2. Nah, gitu. Jadi berpikirnya yang logika aja lah. Tapi istri pertamanya tuh sabar banget dan Ya, bisa kalau nggak terima sabar gimana? dan bisa benar-benar ini yang terima mesti ikhlas banget. ini yang mesti diklarifikasi. Sebenarnya yang sabar itu bukan istri pertama saja, istri kedua juga saya juga sabar. Sabar dia menghadapi suami yang jelek begini, sabar. Dua-duanya sabar. Bisa menerima gitu Iya, dua-duanya sabar. Kemarin gosip mengenai isu akan bercerai itu gara-garanya apa, boleh tahu nggak? Sebenarnya gimana ya? Sama yang kedua kan? Ya sama yang kedua, sama Maggie juga. Ada beberapa hal yang kadang-kadang kita kan kalau laki-laki itu berpikirnya ya udah positive thinking aja. Cuma kan kalau wanita kan lebih dominan unsur negatifnya dari positifnya. Kadang-kadang menerima saran dari orang ataupun katakanlah omongan-omongan dari orang itu langsung ambil negatifnya aja. Gitu. Jadi gampang terpengaruh dan lari ke kancah rumah tangga gitu loh. Rumah tangga ribut-ribut berantem gitu ya. Timbullah gugatan itu. Omongan orangnya apa emang? Ya kalau gue tuh punya yang ketiga gitu. Yang nggak terima yang kedua. Yang kedua. Kok yang kedua mau gituin ke yang pertama tapi yang kedua digituin sama orang nggak mau ya? Sebenarnya dua-duanya pun nggak terima, cuma karena memang konteksnya karena saya konfliknya dengan yang kedua, yang istri pertama saya juga orangnya nggak mau peduli, maksudnya udah biasa. Dia udah tahu setiap rumah tangga itu punya permasalahan. Dia yakin bahwa suaminya itu bisa menyelesaikan dengan istri kedua. Bang Kewil, tapi kan tadinya sempat mau ngegugat nih, terus tiba-tiba siapa nih jadinya yang ngalah? Maksudnya yang ngadem duluan gitu. Semua. Jadi kebetulan kan kita sebenarnya gue udah capek ya dengan yang kayak gini. Lalu gue curhat sama Ustadz Uyat, Pak Ustadz, gimana nih Pak Ustadz? Saya punya masalah. Ditampung tuh sama Ustadz tuh. Semua masalah, dilema, problema gue semuanya gue curahin sama Ustadz. Ustadz nyampein ke Maggie, ke Rohimah. Itu sampai tuh unek-unek mereka juga disampaikan ke Ustadz semuanya. Akhirnya dimediasi semuanya, ketemu jalan keluarnya. Alhamdulillah. Jadi aman sekarang ya? Aman, alhamdulillah. Aman menurut Mas Kiwil. Menurut sang kepala rumah tangga katanya aman. Ya. Kita cross check langsung dengan kedua istri dari Mas Kiwil. Botak. Katanya gue sendiri. Kemarin dua minggu lalu gue salah schedule. Sekarang gue bener. Ayo. Lo ngundang nih, yang ngundang siapa? Ini istrinya ini. Gue udah rukun lo. Terus udah baik-baik. Iya, kalau baik-baik kenapa takut? Ntar malam ke rumah ya. Kenapa? Nonton tawuran. Sampai jam segini masih rukun. Alhamdulillah. Ntar malam nggak tahu ya. Iya. Assalamualaikum. Iya. Mohon maaf ya kalau ini biasa suami. Aduh. Dilarang. Iya. Aduh. Kenalin, saya yang ketiga. Oh, udah dinodain. Ayo. Udah Kita bikin dinodain. geng yang keempat, ayo sini. Enggak mau. Ayo, masih muat kok. Enggak mau. Oke, di sini ada Maggie dan Rohima. Bang Kiwil, kok jadi pendiam? Kayak Bang, pendiam gitu. Abang kok pucet banget, mukanya lagi sakit tipes. Aduh. Maggie. Bang, tapi kan ini asli. Makasih. Saya boleh duduk nggak? Boleh. Di sini juga? Boleh. Di situ. Sebentar, saya geser bangkunya dulu. Ini namanya tahu blocking kamera. Silakan. Saya di belakang. Ayo,
Jangan tanya kaki. Iya, tadi Biar masih agak cepet. biar cepet. Bang Kiwil. Duduk di tempat tukang gendang juga nggak apa-apa, Pak Eli. Jangan salah pukul. Dia Irfan parah banget biar salah pukul. Pukul langsung robek nanti. Bersikap baik, bersikap baik. Awas. Oke, Bang Kiwil. Gosip beredar katanya calon yang ketiganya beliau. Jadi gini, ini awal ceritanya ya. Waktu itu kan gue udah punya Maggie, udah punya Emma gitu loh. Tapi gue pengen kaya, akhirnya gue pesugihan. Gue betapa di gunung yang paling dalam banget ketemu gue. Terus di gua itu? Iya, di gua tuh gue betapa. Gue minta, gue kasih gue perempuan paling cantik. Katanya. Dikasih. Yang mana? Dikasih. Hah? Jatuh. Buak, jadi begini. Aslinya cantik. Ya udah. Aslinya tuh nggak kayak ayu banget. Heeh. Karena jatuh dari atas, bengkak. Niatnya pengen pakai parasutnya copot, jatuh, plang. Pas ada gua, wah, Yang gini hasilnya. langsung apa? Stroke tinggi. Nih, kalau ngelihat Ko Eli sama Mas Kiwil ngobrol gini kan enak. Dengar-dengar sih pernah gontok-gontokan. Ntar kita cari tahu ya. Sesaat lagi tetap di ada-ada aja. Oke, ini sambil menunggu dua penonton yang nekat untuk mendapatkan Rp500.000, kita ngobrol lagi nih. Bang Kiwil, ini beneran Ko Eli menjadi yang ketiga? Enggak. Mas, siram dong. Nggak lagi ngapa-ngapain, duduk doang nongkrong. Ko Eli, Tanya Kiwil apa aku nih? kalau misal, tanya Ko Eli dulu, kalau misal Ko Eli diminta menjadi yang ketiga oleh Bang Kiwil, mau nggak? Bukan so cantik, bukan nolak. Diam. Nggak, itu segmen tadi, ini beda lagi. Bukan sok kecantikan, masuk kecakapan, bukan mau milih Bang Kiwil gitu ya. Tapi kalau aku sama Kiwil cuman jadi teman tuh di kerjaan. Saya sebagai koordinator penonton, mungkin penontonnya saya lebih cantik-cantik, nggak mungkin dia milih saya. Nggak mungkin lah. Emang Ratunya dipilih. kenapa kalau misal mau Bang Kiwilnya kenapa nolak? Bukan nolak, bagaimana ya? Ngobrol lagi keturunan. Ya begitu masa sebegini mukanya. Anaknya bagaimana? Ko Eli, tadi di beberapa infotainment menyebutkan salah satu perempuan yang disinyalir menjadi sumber kisruh rumah tangga Mas Kiwil adalah dari penonton. Iya. Itu penonton Ko Eli bukan? Ada dari penonton aku, ada juga dari penonton yang datang untuk nonton acara itu ada. Lantas dia akrab sama aku, mungkin karena dia deket sama Bang Kiwil ya. Dia akrab sama aku sampai minta pin BB aku. Dia minta. Si penonton itu minta pin BB Ko Eli dong. Aku nggak ngerti, aku juga nggak ngerti. Aku nggak tahu pertama itu ada hubungan sama Bang Kiwil, aku nggak ngerti. Kalau rekrut penonton itu dari mana sih biasanya? Ya dari datang anak, ada yang dari Twitter, dari Facebook, jadi minta penonton dong, jadi penonton Ko Eli. Oh datang aja, nemuin korlap aku. Pertama sih aku tahu lah Bang Irfan kan, aku nyari penonton apa gimana, anak kampus, Ko Eli dulu anak juga jadi penonton. Aku kan? jadi penonton juga, jadi karena rezeki dari Allah. Nah, jadi kalau kasus-kasus bos penonton. Bos penonton Cico, ratu penonton. Ratu alay. Nah, tapi kalau ada kasus-kasus. Maaf Mas, nanti kalau udah beku ngomong ya. Oke, tapi kalau ada kasus-kasus yang ada hubungannya dan penonton ikut tanggung jawab nggak? Tanggung jawab, saya tanggung jawab. Karena penonton itu kan mungkin dia terpengaruh sama duit juga satu. Siapa sih penonton yang nggak diimiin duit mau? Yuk, jalan yuk, ntar pulang mau kasih duit. Bayaran penonton paling berapa? Mungkin ya, ada penonton yang mau begitu, ada juga yang enggak. Apalagi deket sama artis, bangga banget dong. Itu sumber konflik Ko Eli sama Kiwil, katanya berantem gak mau ngomong-ngomongan. Sampai sekarang. Sampai sekarang juga iya. Kenapa? Karena mungkin dia salah paham sama saya. Jadi Maggie, kalau menurut gue sih bukan salah paham ya. Salah paham, Papa? Enggak ada salah paham. Saya bilang kalau orang sudah merambah ke rumah tangga orang, ikut campur dengan permasalahan rumah tangga orang, itu
Jangankan saya, malaikat pun tidak akan pernah memaafkan. Emang ikut campur? Saya nggak ikut campur. Sebentar. Emang ikut campurnya gimana? Enggak gitu ceritanya. Jadi gini, aku jelasin ya biar enggak ribut gitu maksudnya. Jadi waktu itu aku kan ngelihat SMS BBM, BBM itu namanya Riri. Riri itu ya aku tahu lah penonton gitu. Aku nggak tahu penonton Po Eli. Pokoknya penonton salah satu stasiun TV yang lagi fenomenal itu ya gitu. Nah, karena aku memang akrab dan dekat dengan Po Eli, aku bertanya. Aku nggak bilang kalau sebenarnya aku ada gonjang-ganjing ribut di rumah sama Mas Kiwil karena BBM mesra itu antara Mas Kiwil dengan perempuan itu ya. Nah, aku tanya, "Po, kenal nggak sama yang namanya ini?" Aku sebut gitu. Terus emangnya kenapa? Dia bilang tadinya nggak kenal. Aku nggak kenal. Nggak kenal kata dia gitu. Tolong dong cari tahu. Ada apa? Ada perlu nih mau ngasih job. Aku bohong gitu. Aku berbohong untuk kebaikan lah ya. Untuk kenyamanan aku untuk mempertahankan rumah tangga. Aku tanya sama Po Eli gitu. Tolong cari ya, itu juga nggak langsung dapet. Gitu. Sampai akhirnya dapet. Aku pura-pura nginvite itu perempuan dengan nama Mas Kiwil, dengan nama Kiwil. Dan di-accept sama perempuan itu. Dari situlah Mas Kiwil jadi sebel kesannya Po Eli yang jadi ini salah paham. Aku nggak mau ikut campur urusan rumah tangga orang. Rumah tangga gue berantakan, apa rumah tangga orang ikut campur ya enggak? Jadi Bang Kiwil tuh makanya temuin aku seharusnya. Temuin, tanya bagaimana, jangan langsung marahin lagi, berantem aku begini-begini, aku nggak enakan gitu. Dalam kasus ini kok Mbak Rohima nggak pernah ikut campur? Dia nggak tahu. Dia nggak punya hubungan. Dan jangan coba-coba menghubungkan. Enggak. Enggak, karena kalau yang lain nggak sadis, ucapanmu yang sadis berarti. Tapi gue ngeliat kayaknya Maggie tuh emang lebih posesif ke Bang Kiwil. Kalau Rohima tuh lebih pasrah karena pernah mengalami mungkin. Bukan pasrah, tenang aja, dibawa tenang. Enggak, sebenarnya semuanya itu kalau gua anggap sekarang udah clear lah, udah nggak ada masalah. Dia tenang, Maggie pun tenang. Cuma kan kontennya sekarang ini ya pengen tahu nih asal muasal Maggie mereka cerita gitu loh. Terus akhirnya nggak posesif sih, cuma takut ini tanggung jawab. Aku sempat marah-marah sama Maggie. Aku sempat aku marah-marah sama dia. Kenapa sih lu nggak bilang kenapa gitu kok jadi Kiwil marah-marah sama aku gitu. Marah-marah gimana? Mas Kiwil ngerasa Po Eli. Wah, aku digentak-gentak. Dipikir Po Eli udah tahu duduk persoalannya jadi apa, ngasih tahu Riri kan. Berantem mulut gitu. Iya, sampai trong. Enggak. Kayak di film-film. Tapi kan aku hargain dia, Bang Kiwil siapa aku hargain Bang Kiwil siapa artis ya aku. Sampai sekarang pun jujur aja gue nggak respect sama yang namanya Eli Sugigi sampai sekarang nggak. Kenapa? Karena memang real di depan gue sendiri dia mencari tahu keberadaan si Riri. Jangan disebut namanya. Ya deh, tadi juga itu nggak usah akur. Kenapa yang deg-degan sih? Memang akur. Mereka akur banget gitu. Nah, terus sok aja. Ibarat gue ulang tahun belum sempet tiup lilin langsung tabrakin. Iwilnya aget. Ada temennya Ebi lah, Iwil kocok. Adet. Gua gitu kalau misalnya kaget gitu sok dikit bet, gua kadang-kadang hilang. Nah, sering bunuh temen aja kadang-kadang. Ya kita dong korbannya. Tapi kalau aget itu biasa harus disembur. Di sini ada kedua istri dari Mas Kiwil, luar biasa sekali. Apa rasanya ya? Kita akan ngobrol deh. Gimana rasanya menjadi yang pertama, gimana rasanya jadi yang kedua. Dan apakah mereka akur? Sesaat lagi, jangan kemana-mana, tetap di Ada aja. Mas Kiwil, siapa perempuan-perempuan itu? Kalau Charma kenal banget ya, karena satu program dulu. Jadi ngobrol-ngobrol, cuma teman-teman iseng kayak Denny, Wendy, Raffi, ya kan ngompor-ngomporin, ya. Karena dia juga tuh, karena Denny juga, gue bisa tidur di luar gitu ya. Entar lu tidur di luar gimana? Iya, gara-gara itu di ini ya, istri kan nggak paham yang kayak gitu ya. Dikunci nggak dibukain? Iya. Serius Bang? Ya, kan ada rumah yang lain. Hah? Capek kan pulang syuting Pak. Kan ketika istri muda itu langsung istri tua. Ya kalau mungkin Irfan bisa begitu, saya enggak gitu. No coy. Ya paling enggak, saya ide dulu ngasih penjelasan dulu gimana ya. Alhamdulillah sih Maggie ngerti. Emma juga ngerti gitu loh. Cuma sehari itu selesai kasih penjelasan ini. Cuma kalau yang satu lagi itu juga si Riri, mereka udah paham sebenarnya, udah ngerti. Cuma karena ada yang ngompor-ngomporin gitu loh. Ada yang berusaha untuk menghasut gitu loh. Jadi
jadi bola panas buat keluarga saya gitu. Terus tadi ada ngomongin tentang nominal uang. Kalau Mas Kio itu emang terkenal royal, baik ya, baik orang-orang. Sama siapapun ya. Penonton juga suka ngasih-ngasih bala-bala. Enggak, sama kru juga, juga. Buktinya banyak kok, sama kru juga, sama ini, sama satpam, sama OB juga. Dan nggak peres, nggak di depan TV doang. Kan ada yang cuma on TV doang ya. Dan gue emang begitu, maksudnya gue merasain lu pernah jadi tukang cuci piring udah pernah, tukang pisang bakar udah pernah, jadi tukang perahu saji juga udah pernah. Jadi ngerasain bagaimana dengan gaji yang segitu. Tapi gue sebagai seorang, katakan orang entertain, itu ngerti bahwa oh iya gue tahu lu dapat uang sedikit, mau nggak mau ya deh nih buat ongkos, buat kayak gitu aja. Jadi si perempuannya yang salah tafsir, selalu kayak gitu. Sangat menganggap bahwa kebaikan gue dianggap sebagai suatu kedekatan. Habis yang dikasih yang cantik kali bang. Kadang-kadang gitu orang lihat yang cantik. Maaf. Berarti kata kuncinya itu ya. Gak boleh ngomong kata itu ya. Iya. Saya juga keceplosan. Ya sama istri saya juga begitu. Mereka juga kalah lah dengan kedua istri saya, karena kedua istri saya cantik banget. Cantik. Oke. Udah jangan ngomong itu. Udah. Kan dong ini mau. Enggak usah, jangan. Penontonnya pada cantik lagi. Oke, di sini kan ada dua perempuan. Dasar ya emang semuanya tuh ada-ada aja. Kalau yang itu tiap episode, kalau yang kata yang tadi itu baru. Cuma hari ini doang. Lu pernah dengerin lagi itu jangan? Oke, di sini kan ada dua perempuan di kehidupan Mas Kiwil. Panggilannya apa sih? Kalau untuk Emma, saya panggil Bunda. Untuk Maggie, saya panggil Mama. Jadi Bunda manggilnya ayah. Ayah. Maggie, Mama panggilnya Papa. Berarti Umi Abi yang belum ya? Cocok banget. Irfan Hakimnya Umi. Umi Abi. Iya. Oke, melihat tadi perseteruan tadi apa sih gosip-gosip Mas Kiwil katanya suka ngasih-ngasih ke beberapa perempuan, Cak. Untuk nggak jadi? Enggak. Perempuan-perempuan itu. Perempuan cantik. Ayo. Tapi gue beneran. Oke. Beneran. Ada yang ngomong ini lagi gua. Udah dong please jangan. Kan yang lebih vokal itu Maggie sebagai istri kedua. Enggak, itu salah. Dua-duanya lebih vokal. Tapi kalau di infotainment tuh kayaknya Maggie lebih vokal banget itu. Kalau Mbak Emma sendiri gimana menanggapi ini? Apakah karena Mbak Emma pernah merasa digituin jadi lebih biasa, sementara Maggie belum pernah digituin jadi belum terbiasa? Enggak juga. Itu juga sebel juga. Ya kadang-kadang suka tanya juga gitu. Ya. Kalau misal suatu saat Mas Kiwil mau nambah lagi, ngizinin nggak? Ya enggak lah. Tak dulu yang tanya ku yang ini. Enggak Siapa? Tak dulu. Lo dia yang ngomong, kan gua yang ngejalanin. Udah nggak sanggup. Hah? Nggak sanggup nambah. Belum mampu. Saya mau langsung to the point nanya. Belum mampu yuk. Kenapa Mbak Maggie menggugat cerai Mas Kiwil? Pertama karena aku udah lelah, capek, nggak mau lagi gini loh. Mas Kiwil ini belum mampu, ada yang lain. Yang dua aja keteteran gitu. Jangan grogi dong, ini aku yang ditanya. Keteteran, dua aja keteteran, anak banyak gitu. Kayaknya untuk menghadapinya tuh aku udah lelah gitu. Maksudnya menghadapinya tuh gimana gitu, nggak sanggup. Daripada kita berdosa, ribut sana ribut sini, capek juga kan. Ya udah deh, biar aja deh pisah. Fokus ke pisah dan terpikirnya. Tadinya kan gini, kalau aku kan tadinya kemarin syuting kita
bete, galau, ada kerjaan otomatis lupa. Pasti pernah galau kan, Bayu? Ya kan, pasti kalau ada kerjaan ya Kalau saya galau. Hamil Jangan curhat, jangan curhat. Iya, Kan kamu yang lagi Tapi curhat. sekarang udah gak pernah galau lagi. Karena ada seseorang. Enggak juga. Masa sih? Iya lanjut. Jadi lariin ke kerjaan. Nah, berasanya Udah ini sama Tuan Takur nih. Nah, ini berasanya pas lagi udah selesai syuting, udah habis kontrak, 4 bulan nganggur di rumah. Denger ya tahu sendiri ngalamin suami begitu ya, jadinya kan kalau aku lebih berapi-api, mungkin faktor umur kali ya. Jadi lebih berapi-api gitu kan. Soalnya nggak cuma sekali kan, udah berkali-kali kayak gini kok nggak kapok-kapok. Tapi pernah curhat nggak sama Mbak Rohimah tentang? Oh, aku laporan terus. Misalnya masalah sama ini tuh Aku akrab banget laporan. emang. Aku laporan sebenarnya sih kemarin aku sama Mas Kio udah baik-baik aja. Cuma ada beberapa teman-teman media yang mungkin ke Mbak Rohimah minta klarifikasi. Udah berapa kali ngomong, Mbak Megi sama Mbak Kio gimana, udah baik-baik aja. Aku sama Mas Kio udah baik-baik aja, kita udah mediasi dan pengen umroh bareng. Nah terus entah bagaimana dia bilang, Mbak aku minta dong kontaknya Mbak Rohimah karena aku mau klarifikasi. Untuk apa? Ini rumah tangga saya, ini rumah tangga saya dan suami saya, karena saya juga menghargai rumah tangga Mas Kiwil dengan Mbak Rohimah. Jadi tidak usah minta komentar siapa-siapa. Dengan kehadirannya perempuan tersebut yang merasa terganggu, Megi doang. Kalau aku sih gini ya, kalau Mas Kio sudah mampu, aku juga nggak masalah. Karena kan bertambahnya istri, ini logika kita sebagai orang pintar ya, bertambah juga tanggung jawab dan kewajiban. Otomatis itu berdampak ke materi gitu loh. Anak-anak ini 6, masa depannya masih panjang gitu. Kalau Megi sekarang merasakan seperti itu, Mbak Rohimah dulu ketika Mas Kiwi memutuskan nambah yang kedua, punya perasaan yang sama nggak sih saat itu? Ya iyalah. Sebelum pacaran, apa sudah tahu atau sebelum tahu? Ya? Oh sempet nggak tahu juga. Nggak tahu. Oh sempet sembunyi-sembunyi. Ya kan gini, waktu gue dari awal tuh jelasin banget bahwa gue menikah dengan Megi pun nggak berbicara dengan yang tua. Tapi setelah sudah selesai menikah, beberapa bulan kemudian baru gue kenalin. Nah, gimana perasaan Mbak Rohimah saat itu? Sedih lah, manusiawi lah, manusiawi. Perempuan mana sih yang mau dimadu? Sampai satu titik menerima gimana sih Mbak? Apa yang bisa ngebuat Mbak jadi ya udah nerima? Pasrah aja, gitu pasrah. Kita ikhlaskan semua sama Allah. Toh hidup kita, mati kita, jodoh kita, rezeki kita semua Allah yang ngatur. Sempat ini enggak? Kalau ini menerima, oke menerima. Sempat sebel nggak sih ke Megi? Ada cekcok-cekcok nggak dulu? Ada. Adalah biasa rumah tangga. Intinya Irfan sih, pernah berantem di rumah tangga ya? intinya sih, Iya sendiri Nggak, aja. sekarang aja ganti sama logikanya. lakinya deh. Irfan punya istri satu berantem nggak? Ya istri sama itu berantem apalagi Logikanya apalagi dua. Maksudnya itu Ayu. Hah? Ayo mau berantem sama siapa? Nah, maksud saya berantem itu istri sama istri. Kalau Masa Ayo berantem sama Bilkes kan nggak mungkin ya? jangan Bilkis gitu. Maksudnya istri sama istri. Kalau sama Bang Kiu mah ya pasti. Pernah ini istri yang sama istri. nengahin Mas. Iya, mereka pernah beberapa kali juga konflik, tapi intinya itu ada di saya. cemburu. Ada di saya, wajar. Istri ini cemburu dengan yang ini, Iya, ini iya, istri cemburu. cemburu, wajar gitu. Karena kenapa? Tugasnya sekarang ini kata Pak Ustadz Uyat, ya ini belajar dari dia gitu loh. Sesungguhnya kembali lagi kepada suami akan menyerahkan semuanya. Dan gua juga Enggak, kembali lagi pada Allah. ya pada Allah semuanya, bahwa yuk alangkah baiknya semua permasalahan itu dirembukan bareng-bareng dengan akal sehat, kemudian sama-sama yuk kita kembalikan semua permasalahan sama Allah. Itu aja. Dan semuanya perlu proses ya. Perlu proses. Ini belum selesai ya. Ini belum selesai karena masih panjang. Notabene katanya kalau istri muda tuh lebih disayang, lebih apa? Salah banget pemirsa. Salah banget. Aku tuh banyak ngalah, banyak artinya banyak Emang iya, Mbak? memahami gitu. Tahu kalau Gak usah panas-panasin. Ini langsung di depan. Iya, gitu katanya ya. nggak sering kali Mas Kil gini, Mah aku gini, nggak usah Pak, jangan ke saya. Ini demi Allah ya, ke Mbak Rohimah aja. Aku lagi ini dulu nih, lagi banyak kerjaan gitu. Dan Mas Kilnya yang Jadi- tahu sih. Jadi yang tahu semua seluk-beluk rumah tangga itu ya saya. Iya. Jadi mereka itu cuma kayak kadang-kadang, oh bener gak sih? Jadi perasaan-perasaan itu yang sekarang saya bilang kepada Megi, juga kepada Emma, bahwa apapun yang terjadi sama saya, dalam kondisi apapun, ayo sekarang sholat tahajud, minta sama Allah, benarkan.
Jadi isi hati dengan kebenaran, isi hati dengan positif, supaya jangan sampai ada ibaratnya godaan-godaan setan lah yang bisik-bisik kayak gitu. Tapi ini prioritas tetap loh. Kalau Mas Kiwil ini prioritas tetap istri yang pertama. Dan aku mengetahui dan aku nggak apa-apa. Sering banget begitu, misalnya gini, sekali waktu misalnya aku lagi ngurusin dia di salah satu tempat, ngurusin Mas Kiwil gitu kan. Misalnya nih hal kecil aja, Pak udah turun honor belum? Oh ya udah nggak apa-apa. Tiba-tiba nggak tahu dia kebawa KTM, habis transfer Mbak Rohimah. Oh ya udah nggak apa-apa. Karena merasa bersalahkah sama istri pertama? Enggak juga. Enggak, karena memang kan udah tahu. prioritas. Jadi gini, kalau masalah apapun dalam rumah tangga itu kan nggak bisa bilang saya yang tahu, saya dan Allah yang tahu. Ketika Maggie mengatakan itu hanya Allah yang tahu. Apakah dia duluan, apakah ini duluan? Karena kita nggak tahu. Karena Mas Kiwil taunya kan aku ada honor kali ya kerja. Iya, berusaha adil selalu dilakukan, tapi adil itu bukan berarti sama besar. Iya, enggak, iya sesuai kemampuan. Sesuatu itu pasti pada porsinya lah. Kalau tadi ini kedua istrinya merasa cukup kompak menghadapi suami gantengnya, Kiwil. Iya. Kita akan melihat seberapa kompak kalian berdua. Rohimah, silakan nih bawa spidolnya. Maggie, Bang Kiwil boleh bersama saya di sini. Bang Kiwil menjadi pembawa acaranya. Iya. Acara dia. Ini dia, kita akan masuk games kompak nyala. 1, 3 nggak usah, nomor 2 aja langsung. Tulis ya. Pertanyaannya adalah sesuatu apa yang paling tidak disukai Kiwil? apa? Apa ya? Ayo, yang paling dia nggak suka banget deh. Saya di sini ya. Saya di sini ya. Senangnya dalam Yang paling nggak suka hati banget deh. kalau beristri dua. Pusing juga kan? Baru duduk aja pusing ya. Yang mana tadi? 2. Sekarang nomor 4. Duduk pusing, apalagi ngelakonin. Yang gede-gede Mbak Rohimah ya Allah. Nomor 2. Terus nomor 2. Barang apa yang amat disayang sama Kiwil? Barangkali Sikat gigi pasti. Apa ya? ini mah tusuk giginya ya. Tusuk gigi. Ayo, barang apa yang disayang? Apa kebiasaan buruk Kiwil? Suka naruh mulut sembarangan. Suka berantakin gigi. Sirpan. Oke, sudah. Kebiasaan buruk. Banyak kebiasaan buruk. Buang angin Sama sembarangan aja. pasti. Banyak, ada 10. Yang paling buruk. Udah yang paling Yang buruk paling sebel semuanya banget, yang buruk paling dia mah. gedek, bikin gedek. Ngacak. Ayo tulis saja. Ayo cus. Tunggu. Masa nggak tahu sih? Ya udah, Kebiasaan Bang. Oh ya, Lanjut. lanjut. Nomor berapa tuh? Di antara nilai 1 sampai 10, berapa ganteng Kiwil di mata? Antara Antara 1 sampai 10, berapa nilai Kegantengan dari gantengnya Kiwil. Gak minus, nggak bisa. 0 bisa. Oke. Gak boleh gitu loh. Oke, sip. Selanjutnya. 0,5. Ada lagi nggak? Udah cukup? Udah bang. Oke, itu dia jawabannya. Ada. Yuk, baca yuk. Satu lagi yang belum. Satu lagi. Apa masakan kesukaan Kiwil? Cowok goreng. Ketua goreng kemarin gue bawa pulang, lu minta separuh buat di rumah katanya. Oke. Sip. Bang Kiwil, saya bacain Maggie ya. Ya. Saya baca Ayo, Ibu Mbak Rohimah. coba baca dulu. Pertama, sesuatu apa yang paling tidak disukai Kiwil? Marah-marah cerewet. Kata Mbak Rohimah. Tapi kalau kata Maggie, ayam. Ayam. Terus Bener ayam.